Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kejujuran merupakan salah satu unsur yang paling terpenting bagi seorang mukmin sejati. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Setiap kalian harus berperilaku jujur, berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, kata Nabi. Kemudian karena kebaikan sesungguhnya akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fenomena yang terjadi di Indonesia, mulai dari kasus korupsi, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun tidak terungkap siapakah dalang dibalik itu semua. Sebuah krisis ini lebih dahsyat daripada krisis multidimensi yang telah menerpa Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Krisis kejujuran merupakan krisis yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun beragama. Kenapa Indonesia hancur? Kenapa negara-negara Muslim bisa hancur? Kenapa negara-negara yang hebat bisa hancur? Karena memang dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur. Berkenaan dengan jujur ini, ulama salaf mengkategorikan bahwa ada 5 kejujuran yang harus ditegakkan. Yang pertama, kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah ciptaan Allah, bahwa diri kita adalah manusia atau makhluk Allah, maka sepantasnya lah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak relevan dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya ketika Allah mengundang kita untuk melaksanakan sholat, terdengar suara azan, kita selalu bukan mendahulukan yang harus didahulukan. Kita bahkan lebih mendahulukan pekerjaan kita untuk kita selesaikan ketimbang kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, kita terkadang tidak mengeluarkan zakat tersebut. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kita senantiasa mengabaikan anjuran itu. Yang kedua, kejujuran terhadap Rasulullah SAW. Setiap individu, setiap muslim ingin semuanya diberikan syafaat di yaumil qiyamah oleh Rasulullah SAW. Tetapi jika kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi, maka sebenarnya keinginan itu, pengharapan itu bisa dikatakan bohong adanya. Karena sebenarnya kita tidak jujur dengan apa yang kita harapkan dan realita yang kita lakukan sehari-hari. Dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita nanti akan selamat hanya dengan syafaat Rasulullah SAW, tidak pernah membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka di saat kita ingin mendapatkan syafaatnya, namun kita jarang bersolawat terhadap Nabi, maka di situ ada kebohongan dalam diri kita dan tidak ada kejujuran dalam diri kita terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ulama salaf mengatakan bahwa kejujuran harus ditegakkan, yaitu terhadap orang lain. Kita mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan rumah yang bagus, kita diberikan mobil yang mewah, kita diberikan semuanya yang kita minta. Tetapi terkadang kita menutup mata dan menutup telinga kita, ternyata ada saudara kita, tetangga kita bahkan yang tidak makan mungkin sehari-harinya. Maka di saat kita tidak membantu mereka, maka di saat ketika kita tidak memberikan makan kepada mereka, sebenarnya itu adalah ada kebohongan dalam diri kita. Karena kita tidak membantu mereka,
Kita tidak jujur dengan harta yang kita miliki. Kita tidak jujur dengan perasaan bahwa kita sebenarnya iba terhadap mereka, tetapi kita tidak membantu mereka. Maka di situ kita tidak jujur terhadap orang lain. Karena dalam aktivitas kita itu semuanya melibatkan orang lain. Bahkan setiap hari, setiap malam kita melibatkan orang lain. Ketika kita mau berangkat kerja, kita melibatkan orang lain. Di situ mungkin ada supir kita, di situ mungkin ada pembantu kita yang menyetrika baju kita. Di saat kita mau makan, di situ ada orang yang memasak untuk kita. Maka pada dasarnya setiap aktivitas kita semuanya melibatkan orang lain. Namun ketika kita mempunyai harta yang berlebih, kemudian tidak membantu saudara kita itu yang sedang kesusahan, maka sebenarnya kita tidak jujur terhadap diri kita karena kita tidak membantu orang tersebut. Kemudian ulama salaf mengatakan bahwa jujur yang keempat adalah harus jujur terhadap pasangan kita atau suami atau istri kita. Banyak bencana yang akan datang ketika kita tidak jujur terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita. Karena yang terjadi adalah kebohongan setiap hari, setiap saat. Maka di situ Allah akan memberikan sebuah cobaan yang besar. Bisa jadi perceraian, perpisahan, gunjingan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah jujur terhadap diri sendiri. Kita sering melihat bahwa ada orang sebenarnya mempunyai uang, tetapi dia tidak mampu untuk membeli peci. Dia tidak mampu untuk membeli sarung hanya untuk berangkat ke masjid. Banyak sekali orang yang sebenarnya uangnya banyak, namun ketika sholat dia hanya memakai kaos oblong atau memakai celana pendek sehingga tidak bisa menutup aurat yang lain. Beda lagi ketika kita dipanggil sama bos kita, atasan kita, kita dengan berpakaian rapih, bergegas menghadap beliau. Namun ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sembarangan pakai kaos oblong untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah menciptakan kita, namun kita selalu menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sebenarnya mempunyai harta berlebih tetapi kita memiskinkan diri, maka sebenarnya kita tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita sebenarnya membohongi diri sendiri, itu adalah kita tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang lain, terhadap pasangan kita dan terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang jujur terhadap Allah, jujur terhadap Rasulullah, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap pasangan kita dan jujur terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.